kelompok 13 yang beranggotakan saya Elsa Elizabeth Sinaga dengan NIM 21S23029. Saya Jovita Gurning dengan NIM 21S23053. Saya Adelita Situmorang dengan NIM 21S23044. Saya Helena Sumangsong dengan NIM 21S23051. Kami akan mempresentasikan tugas proyek kami, yaitu kami mengambil topik dari bab 11 dengan judul Geometri dalam ruang dan vektor. Kami akan menjelaskan 4 materi, yaitu 11.3 sampai 11.6. Happy watching! Selanjutnya pembahasan 11.3 yaitu hasil kali titik. Hasil kali titik atau skalar dari dua vektor U dan vektor V dinyatakan vektor U dot vektor V didefinisikan sebagai hasil kali antara besar vektor U dan vektor V dan kosinus theta antara keduanya. Vektor U dot vektor V adalah sebuah skalar dan bukan vektor. Ini karena operasi dan produk menghasilkan jumlah dari perkalian komponen-komponen tersebut, bukan vektor kali. Next, hasil kali R kuadrat vektor U dot vektor V sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2. Di R pangkat 3 vektor U dot vektor V sama dengan U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3. Di sini ada catatan vektor U dot vektor U menjadi panjang vektor U kuadrat. Selanjutnya ada 4 sifat hasil kali titik. Yang pertama itu vektor U dot vektor V sama dengan vektor V dot vektor U. Sifat pertama ini menunjukkan sifat komutatif. Yang kedua ada sifat vektor U dot vektor V dot vektor W sama dengan vektor U dot vektor V ditambah vektor U dot vektor W. Ini sifat distributif dengan vektor. Yang ketiga ada C vektor U dot vektor V sama dengan C vektor U dot vektor V sama dengan vektor U dot C vektor V. Yang keempat vektor 0 dikali vektor 0 dot vektor V sama dengan vektor V dot vektor 0 sama dengan vektor 0. Perkalian titik antara vektor 0 ke suatu vektor lain akan menghasilkan 0 juga. Selanjutnya kita sudah masuk ke contoh soal. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Diberikan soal misalkan A sama dengan min 2 plus 3J, B sama dengan 2I dikurang 3J, dan C sama dengan min 5J. Yang ditanya A kali A dot B tambah C, min 2A tambah 3B 5C. Kita akan mengubah ini ke dalam bentuk seperti ini. Yang pertama A dot B. Dari sifat hasil kali titik U vektor U dot vektor V sama dengan vektor V dot vektor U. Jadi kita memberikan B kali A. Hasilnya itu 2 kali min 2 min 4, min 3 kali 3 min 9, 0 kali 0 0. Jadi hasilnya itu 13. Yang kedua, lalu yang B A dot B tambah C sesuai sifat hasil kali titik. Yang tadi vektor U kali vektor V kali vektor W sama dengan vektor U kali vektor V ditambah vektor U dot vektor W. Jadi kita masukkan angka-angka yang di sini tadi. Min 2, 3, 2 min 2 ditambah min 2, 3, 0 min 5. Sudah sesuai dengan sifat hasil kali titik tadi. Hasilnya itu min 2 kali min 2 min 4, 3 kali min 3 min 9, 0 kali 0 0.
kita jumlahkan jadi min 12 ditambah min 15 sama dengan min 20. Selanjutnya yang C itu panjang vektor C A. Nah, pertama-tama kita cari panjang vektornya dulu. Min 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan 4 ditambah 9 sama dengan 4 pangkat 13. Lalu setelah dapat ini kita cari C dan A. 0 min 2 3 hasilnya itu 0 dikurang 12 ditambah 0 sama dengan 3. Nah, setelah dapat yang keduanya baru kita lanjut mengerjakan soalnya. Panjang vektor A, C dan A itu jadi ini 13 kali min 15 akan pangkat 13 kali min 15. Jadi hasilnya min 15 akan pangkat 13. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan 11.4 yaitu hasil kali silang. Di sini vektor pendekatan geometri. Secara geometri, vektor dinyatakan sebagai anak panah mempunyai titik awal atau ekor dan titik akhir atau kepala dan dituliskan dengan huruf tebal misalkan U sama V. Ini dia ada di gambarnya, ini ekornya, ini kepalanya. Dua vektor dikatakan setara apabila memiliki panjang dan arah yang sama. Selanjutnya, vektor pendekatan aljabar. Di sini ada gambar yang ini, yaitu di R kuadrat vektor U dinyatakan sebagai pasangan terurut, yaitu U1 dan U2. Dalam hal ini, ekor vektor U adalah 0 atau 0,0 dan kepalanya adalah U1, U2. Dan selanjutnya gambar yang di sini dinyatakan di R3, di R pangkat 3 vektor U dinyatakan dalam triple, yaitu U1, U2 dan U3. Selanjutnya hasil kali silang di R pangkat 3. Hasil kali silang di R pangkat 3 didefinisikan sebagai hasil kali silang antara U dan V adalah U cross V sama dengan U2 V3 dikurang U3 V2, U3 V1 kurang U1 V3, U1 V2 dikurang U2 V1. Dapat dibuat jadi ini I U1 J U2 K U3 dan di bawahnya I V1 J V2 K V3. Dapat diperiksa bahwa U cross V sama dengan minus V cross U. Selanjutnya sifat hasil kali silang. Ada 6 sifat hasil kali silang di depan. Yang pertama, vektor U cross vektor V sama dengan vektor V dot vektor U cross vektor V sama dengan 0. Dikarenakan U cross V tegak lurus pada U dan V. Yang kedua, U, V dan U cross V membentuk triple tangan kanan. Yang ketiga, panjang vektor U cross vektor V sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor V sin theta. Yang keempat, vektor U cross vektor V tambah vektor W sama dengan vektor U cross vektor V tambah vektor U cross vektor W.
ditambah vektor V sama dengan K vektor U dikali vektor V sama dengan vektor U dikali K vektor V. Dan yang terakhir, vektor U cross vektor V dot vektor W sama dengan vektor U dot vektor V cross vektor W. Dan yang terakhir, kita akan contoh soal, yaitu diketahui vektor A sama dengan minus 3i ditambah 2j dikurang 2k, dan vektor B sama dengan minus i tambah 2j dikurang 4k. Dan kita akan menentukan A cross B. Selanjutnya contoh soal. Di sini ada soal yaitu diketahui vektor A sama dengan min 3i ditambah 2j dikurang 2k, dan vektor B sama dengan min i ditambah 2j dikurang 4k. Kita akan mencari A cross B. Di sini kita akan mencari vektor A cross vektor B sama dengan matriks I, J, K. Di sini diketahui I vektor A sama dengan min 3, I vektor B sama dengan min 1, J vektor A sama dengan 2, J vektor B sama dengan 2, K vektor A sama dengan minus 2, dan K vektor B sama dengan minus 4. Untuk mencari vektor A cross vektor B, ada ketentuan untuk mencari determinannya. Untuk mencari determinannya itu ada aturan matriksnya, yaitu yang pertama, ketentuan dari matriks itu minus plus. Kita akan mencari determinannya. Untuk mencari determinan dari I, kita akan menutup bagian I-nya. Jadi yang kita ambil itu yang J sama K. 2 minus 2, 2 minus 4. Untuk mencari determinan dari J-nya, kita akan menutup J dan kita akan mengambil dari I dan K. Minus 3, minus 2, minus 1, minus 4. Dan begitu juga selanjutnya terhadap K. Minus 3, 2, minus 1, 2. Untuk mencari determinannya ini akan kita kali dan kita akan menguranginya. Misalnya 2 dikali min 4 sama dengan min 8 dikurang min 2 dikali 2. Selanjutnya begitu juga dengan J. Minus 3 dikali minus 4 sama dengan 12 dikurang minus 1 dikali minus 2 sama dengan 2, ditambah minus 3 dikali 2 sama dengan minus 6 dikurang minus 1 dikali 2 sama dengan minus 2. Selanjutnya kita akan menyelesaikan ini. Minus 8 ditambah 4 sama dengan minus 4i dikurang 12 dikurang 2 sama dengan 6j ditambah minus 6 ditambah 2 sama dengan minus 4k sama dengan minus 4i dikurang 6j dikurang 4k. Bisa juga kita buat menjadi
minus 10, minus 4. Sekian contoh soal dari saya, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan materi 11.5 dengan judul fungsi bernilai vektor dan gerak kurvilinear. Kalkulus untuk fungsi vektor, konsep yang paling mendasar dalam kalkulus adalah limit. Secara intuisi, limit t menuju 0, ft sama dengan L, bermakna bahwa vektor ft menuju ke vektor L ketika t cenderung menuju c. Dengan cara lain, dia bermakna bahwa vektor ft kurang L mendekati 0 ketika t menuju c. Definisinya yang persis adalah identik dengan yang diberikan untuk fungsi bernilai real dalam subbab 1.2. Next. Oke, saya akan menjelaskan definisi dari definisi limit fungsi bernilai vektor. Mengatakan bahwa limit t menuju 0, ft sama dengan L berarti bahwa untuk masing-masing eksentrikas lebih besar dari 0 yang diketahui betapapun kecilnya terdapat epsilon lebih besar dari 0 yang berpadanan sedemikian rupa sehingga ft kurang L lebih kecil dari eksentrikas asalkan 0 lebih kecil dari t kurang c lebih kecil dari epsilon. Next. Dalam materi fungsi bernilai vektor dan gerak kurvilinear ada beberapa teorema, yaitu 5 teorema. Misalkan f dan g mempunyai turunan, p masih skalar yang mempunyai turunan dan c skalar. Yang pertama, turunan dari ft plus minus gt sama dengan f akse t ditambah g akse t. Teorema yang kedua yaitu turunan dari c ft sama dengan c f akse t. Teorema yang ketiga yaitu turunan dari pt ft sama dengan p akse t ft ditambah pt f akse t. Teorema yang keempat yaitu turunan dari ft dot gt sama dengan f akse t dikali g ditambah ft dot g akse t. Yang kelima yaitu turunan dari fpt sama dengan p akse t dot f akse pt. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Jadi kita akan masuk ke contoh soal. Dalam soal diberikan fungsi ft sama dengan cos t sin 4t, 1 dan fungsi gt sama dengan t kuadrat, min 3t pangkat 3 dan min 1. Yang ditanya dalam soal yaitu turunan dari ft cross gt. Yang pertama kita cari yaitu turunan dari setiap fungsi. Jadi turunan dari ft atau f aksen t yaitu min sin t, 4 cos 4t, dan turunan dari g atau g aksen t yaitu 2t, min 9t kuadrat. Setelah kita dapat turunannya, kita boleh melihat dari yang ditanya sesuai teorema dt ft cross gt sama dengan ft cross g aksen t ditambah f aksen t cross g t. Sesuai teorema yang dipaparkan di papan tulis, pertama kita mencari ft cross g aksen t, selanjutnya f aksen t cross g t. Maka nilai dari ft cross g aksen t yaitu kita tentukan mana vektor i, vektor j, dan vektor k. Vektor i dalam ft yaitu cos t, vektor j-nya sin 4t, dan vektor k-nya yaitu 1. Dan dalam g aksen t, vektor i-nya yaitu 2t, vektor j-nya min 9t kuadrat, dan k-nya yaitu 0.
menyelesaikan vektor berbentuk cross. Maka hasil dari ft cross g aksen t yaitu min 9t kuadrat i dikurang min 2tj ditambah min 9t kuadrat cos kurang 2t sin 4t. Setelah kita mendapat dari hasil dari ft dikali di cross di aksen t, selanjutnya kita mencari nilai dari f aksen t cross g t. Sama kayak sebelumnya, kita mencari vektor i, j, k. Dalam f aksen t, i-nya yaitu min sin t, j-nya 4 cos 4t, k-nya yaitu 0. Dalam vektor g aksen t, yang i-nya adalah t kuadrat, min 3t pangkat 3 dan min 1. Jadi hasil dari f aksen t cross gt sama dengan min 4 cos 4t i dikurang sin t j ditambah 3t pangkat 3 sin t ditambah t kuadrat 4 cos 4t. Setelah kita mendapat hasil dari ft cross g aksen t dan f aksen t cross gt, baru untuk langkah yang terakhir kita menjumlahkannya. Maka turunan dari ft cross gt sama dengan jumlah dari yang ini ditambah yang ini. Hasil yang diperoleh yaitu min 9t kuadrat i ditambah 2tj dikurang 9t kuadrat cos t dikurang 2t sin 4t ditambah min 4 cos 4ti dikurang sin tj ditambah 3t pangkat 3 dikurang t kuadrat 4 cos 4t. Sekian hasil dari pembahasan yang boleh saya paparkan melalui contoh soal ini dari bab 11.5. Sekian dan terima kasih. Tá liberado namorar, tá liberado pra beijar. Milênio Disco Clube te convida pra dançar. Equipe. Jadi saya akan menjelaskan tentang bab 11.6 yaitu garis dan garis singgung ruang 3. Di bab ini kita akan mempelajari tentang persamaan vektor, persamaan parametrik dan persamaan simetri garis. Di bab ini dapat kita ketahui persamaan kartesius di bidang dan memotong sumbunya di P 0,c mempunyai gradien M, yaitu mempunyai persamaan Y sama dengan Ms ditambah C. Persamaan ini dapat kita masukkan ke dalam bentuk persamaan parametrik, yaitu F sama dengan T, Y sama dengan MT ditambah C. Atau persamaan vektor RT sama dengan T, MT ditambah C sama dengan 0,c ditambah T dikali 1,E. Dari persamaan parametrik sebelumnya, kita dapat memperoleh persamaan simetrik yaitu F dikurang 0 per 1 sama dengan Y dikurang C per F. Persamaan garis yang melalui titik P, S0, Y0, Z0 dan vektor arahnya V sama dengan A, B, C. Dari sini dapat kita dapatkan persamaan atau rumus, yaitu untuk mencari persamaan vektor kita menggunakan RT sama dengan F0
Y0 Z0 kita tambahkan dengan T dikalikan dengan A, B, C, yaitu vektor arah kita sebelumnya. Kemudian untuk mencari persamaan parametrik kita gunakan rumus F sama dengan X0 ditambah TA, kemudian Y sama dengan Y0 ditambah T dikali B, kemudian Z sama dengan Z0 ditambah T dikali C, begitu juga dengan seterusnya. Kemudian untuk mencari persamaan simetrik kita gunakan rumus F dikurang X0 per A sama dengan Y dikurang Y0 per B sama dengan Z dikurang Z0 per C. Kemudian kita akan masuk ke dalam contoh soal. Di sini diketahui soalnya itu persamaan garis melalui titik P 2,1,5 dan Q 7,2,3. Kita akan mencari persamaan vektor, persamaan parametrik dan persamaan simetrik garis pada pembahasan berikutnya. Contoh soal sebelumnya dapat kita lihat diketahui itu P 2-1-5 Q 7-2-3. Ditanya yaitu persamaan vektor, kemudian persamaan parametrik dan persamaan simetrik garis. Pertama kita menentukan A, persamaan vektor. Sebelum kita menentukan persamaan vektor, kita cari terlebih dahulu yaitu panjang vektor PQ, yaitu dengan cara mengurangkan Q dikurang dengan P. Diketahui Q itu yaitu 7,2,3. Kita tuliskan. Kemudian dikurangkan dengan titik P yaitu 2,1,5. Kita kurangkan seperti biasa X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z. 7 dikurang 2 itu 5, kemudian min 2 dikurang dengan min 1 itu min 1, kemudian 3 dikurang min 5 itu 8. Jadi kita dapatkan yaitu jarak antara vektor PQ itu 5,1,8 atau kita sebut juga dengan vektor arahnya. Setelah kita mendapatkan vektor arah, kita dapat menentukan titiknya, yaitu kita buat titiknya itu di P. Lalu kita masukkanlah ke rumus persamaan vektor, yaitu R T sama dengan P ditambah vektor PQ dikalikan dengan T sama dengan kita masukkan P-nya yaitu ini 2,1,5, kemudian kita tambahkan dengan vektor arahnya yaitu vektor PQ 5,1,8 dikalikan dengan P. Jadi ini adalah persamaan vektornya. Kita masuk ke yang B-nya yaitu persamaan parametrik. Untuk menentukan persamaan parametrik, sebelumnya kan sudah kita dapatkan persamaan vektornya. Kemudian persamaan vektornya ini kita ubah menjadi 3 bentuk persamaan, yaitu persamaan X, persamaan Y, dan persamaan Z. Dengan masing-masing rumusnya yaitu X0 ditambah dengan T dikali A, kemudian Y0 ditambah dengan T dikali B, kemudian Z0 ditambah dengan T dikali C. X0, Y0, Z0 itu kita dapatkan dari titik P. Ini X0, ini Y0, dan ini Z0. Kemudian titik A, B, dan C itu kita dapatkan dari vektor arah atau vektor PQ. Lalu kita masukkan ke dalam persamaannya. X0 itu 2 ditambah dengan A-nya itu 5 dikalikan dengan T berarti 5T. Kemudian Y-nya itu Y0 itu min 1 ditambah dengan B-nya itu min 1 dikali T berarti min 1.
atau sama dengan 1 dikurangi P. Kemudian yang Z-nya, Z0 itu lebih 5, kemudian kita tambah dengan C-nya itu 8 dikali T berarti ditambah 8P. Jadi ini adalah persamaan parametriknya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian C, yaitu persamaan simetri garis. Untuk menentukan persamaan simetri garis, kita dapat menggunakan rumus yaitu X dikurang X0 per A sama dengan Y dikurangi Y0 per B sama dengan Z dikurangi Z0 per Q. Lalu kita masukkan angka-angka sama seperti yang sebelumnya. X dikurangi X0 itu 2 per A-nya itu 5 sama dengan Y dikurang Y0 nya itu min 1 per B-nya itu min 1 sama dengan Z dikurang dengan Z0 nya itu min 5 per C-nya itu 8. Kita ubah lagi menjadi, kita sederhanakan bentuknya, itu X kurang 2 per 5 sama dengan Y dikurang min 1 berarti Y ditambah 1 per min 1 sama dengan Z dikurang negatif 5 berarti Z ditambah 5 per 8. Jadi ini adalah persamaan simetri garisnya. Sekian, terima kasih.